Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel Suka Ternak 12. Kali ini kita akan bikin pakan ayam sekaligus pakan entok ya teman-teman, dengan cara difermentasi. Untuk bahan-bahannya pohon talas, kemudian ada juga kangkung ya teman-teman. Nanti kita akan campurkan dengan bahan-bahan yang lain juga. Oke, nanti kalau sudah kita cacah, kita akan masukkan ke wadah ini ya teman-teman. Nah, untuk sebagai informasi saja, untuk di tempat kami memelihara entok. Di sana ada entok dewasa, kemudian ada entok pembesaran juga. Namun kami sedang memulai untuk mencoba beternak ayam ya teman-teman. Dan di sini kami dapati ada sedikit kendala, yaitu untuk ayam yang kami pelihara di kandang panggung seperti ini, untuk tubuhnya itu semakin hari semakin kurus. Jadi kami putar otak bagaimana caranya supaya ayam yang kami pelihara ini tetap tidak kurus dan tetap menghasilkan telur. Untuk kalau di kandang seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri di kandang ayam kastari versi kami, ayam-ayam tetap gemuk. Dan itu kami menggunakan pakan yang sama. Tapi setelah dipindah ke kandang panggung, ayam-ayam menunjukkan bahwa badannya itu semakin hari semakin kurus. Jadi kami beranggapan kalau dengan pakan fermentasi ini bisa meningkatkan bobot badan dari ayam-ayam yang kita pelihara untuk menghasilkan telur. Kemudian untuk entoknya ya teman-teman bisa lihat, entok di tempat kami ini tetap gemuk dan tetap produksi telur dengan pakan yang lebih kualitasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan pakan yang kita berikan untuk ayam. Jadi ayamnya tuh seperti ini ya teman-teman kalau dipelihara di kandang panggung. Namun kalau kita memeliharanya di tempat alas tanah, maka untuk area kandang tidak akan mencukupi untuk populasi ternak kita, sehingga kita pindahkan ayam ke kandang baterai sehingga bisa menghemat untuk lokasi kandang pemeliharaan. Namun itulah yang terjadi pada saat kami pindahkan ke kandang baterai, kandang panggung. Ternyata untuk postur tubuhnya itu semakin hari semakin kurus ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan pakan fermentasi ini bisa meningkatkan lagi bobot ayam yang dipelihara. Untuk saat ini yang kami fokuskan itu untuk menghasilkan telur konsumsi. Namun perlu diingat bahwa walaupun tubuh ayam tersebut itu semakin kurus, tapi tidak terlalu fatal ya teman-teman, masih di angka standar. Jadi tubuhnya itu cuman mengalami penurunan, jadi tidak gemuk seperti pas kami masukkan di kandang alas tanah. Dan untuk ayam-ayam ini memang masih tetap menghasilkan telur, walaupun kadang selang satu hari mereka berhenti bertelur, namun besoknya lagi akan menghasilkan telur lagi. Nah, untuk jenis ayam yang kami pelihara ini adalah ayam Elba
kemudian ayam kampung asli, kemudian ada ayam Arab 1 ekor, dan inilah telurnya ya teman-teman. Ini telur yang dihasilkan oleh ayam yang berwarna putih ini, yaitu telur dari ayam kampung asli. Untuk pakannya kemarin memang saya belum mencoba untuk fermentasi. Untuk kali ini kita akan coba, dan teman-teman bisa saksikan untuk kedepannya bagaimana perubahan dari badannya, kemudian untuk produksi telurnya juga seperti apa, nanti kita lihat bersama-sama. Nah, kemudian untuk entok apabila di kandang sistem panggung ataupun kandang baterai seperti ini, dia akan tetap tumbuh gemuk dan cepat besar, lain dengan ayam. Ini adalah anak ayam dari persilangan ayam Elba ya teman-teman. Ada 2 ekor, umurnya sudah sekitar 3 bulan. Badannya masih kecil seperti ini. Mudah-mudahan nanti dengan pakan fermentasi pertumbuhan akan lebih cepat, kemudian untuk kesehatannya juga mudah-mudahan lebih terjaga ya teman-teman. Dan mari langsung saja kita proses. Untuk bahan-bahan yang sudah kita cacah ini, hijauannya adalah kita gunakan dari sisa sayur kangkung, kemudian ada juga yang paling banyak itu adalah pohon dan daun talas. Untuk cara penumpukan ataupun cara penyimpanan, teman-teman bisa aduk di luar, di area yang lebih luas, supaya bebas mengaduk pakan tersebut supaya tercampur jadi satu. Tapi untuk di tempat kami memang tidak ada tempat yang begitu luas, jadi kami masukkan tersusun berlapis-lapis seperti ini ya teman-teman. Yang pertama kita masukkan dedak, kemudian kita masukkan, ini ada tumpi jagung dan ada butiran-butiran jagungnya sedikit ya teman-teman. Setelah lapisan ini kita tambahkan dengan sisa-sisa dapur ataupun sisa rumah tangga yang saya sudah taburi dengan gula pasir ya teman-teman, supaya untuk bakteri baiknya itu lebih berkembang lebih banyak karena ada makanannya itu gula. Kemudian kita tambahkan sayurannya ataupun hijauannya seperti ini. Karena hijauannya cukup banyak, maka untuk lapisan dari hijauannya ini cukup tebal, sekitar ada 3-4 genggam. Baru kita mulai dengan lapisan dedak lagi, kemudian tumpi jagung lagi, kemudian sisa rumah tangga. Kemudian untuk di lapisan paling atas nanti kita akan tutup dengan dedak yang cukup banyak, sekitar ada 2-3 genggam, supaya terjaga untuk kekeringannya, untuk menutupi di bagian paling atas. Sesudah itu nanti kita akan lapisi dengan plastik di atasnya, kemudian kita tutup dengan penutup wadah ini. Kalau teman-teman tidak punya wadah bekas seperti ini kita gunakan adalah bekas ember cat ya teman-teman, yang ukuran 25 kilo. Kalau di pasaran harganya sekitar 15 sampai 20.000 untuk satu ember bekas seperti ini. Namun teman-teman kalau nggak ada ya bisa gunakan plastik yang lebih tebal supaya lebih hemat dan lebih aman. Oke teman-teman,
kita tunggu lagi untuk perkembangan selanjutnya. Setelah fermentasi nanti jadi, kami akan review lagi dan akan perlihatkan untuk perkembangan dari ayam-ayam yang kita pelihara, apakah ada perubahan dari postur tubuh, kemudian dari produksi telur yang mereka akan hasilkan. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Apabila ada usulan ataupun koreksi dari teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Baiklah, tetap semangat. Salam peternak entok, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.